pemimpin yang bagaimana yang harus kita dukung untuk Sumatera Barat ke depan. Artinya pemimpin yang tidak suka menanam satu manajemen komplit di wilayah yang dipimpinnya. Mungkin seperti itu juga ya Pak. Ya menurut saya seperti itu Pak ya. Jangan sampai kalau jelas-jelas sudah berkonflik. Tadi menurut Pak Wali kan tanya tentang etika pemerintahan. Memang pemimpin yang memang harus tahu juga etika pemerintahan, etika berpemerintahan seperti mungkin digagas dulu oleh Pak Samsuri Rahim di Kota Solo sehingga dapat penghargaan ya Pak ya dari. Jadi harus menguasai hal-hal yang demikian gitu. Jadi Bang, menurut Abang sosok mama yang pantas kita dukung bersama di Solo itu ya? Ya kalau saya terang-terang saja kalau kita jujur ini kita amati secara jujur secara objektif ya Buya Mahyildi dan Vasco itu menjadi pilihan kita gitu. Rasanya kita tidak salah kalau menggantungkan harapan kepada beliau berdua untuk bisa membawa Sumatera Barat lebih maju melebihi daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain. Karena pertama begini, yang jelas Buya itu memang tidak bisa dibantah beliau mendapat dukungan oleh masyarakat di bawah. Itu nggak bisa dibantah itu. Walaupun banyak serangan kepada beliau, mantan Garkin lah atau apa namanya sekolahnya nggak jelas, tapi itu justru menambah kecintaan masyarakat kepada beliau. Jadi artinya, nah kemudian ada wakilnya Vasco. Nah Vasco ini kan ibaratnya karena berasal dari Partai Gerindra, partai dari Pak Prabowo yang sekarang terpilih jadi presiden, ini kan pertemuan antara kekuatan dari atas dan bawah. Walaupun sebenarnya Vasco juga jadi idola oleh para pemilih pemula, para Gen Z maupun dari milenial. Jadi ini sebuah kombinasi yang luar biasa menurut saya yang memberikan harapan bagi masyarakat dan juga bisa menjadi jembatan ke pusat, pemerintah pusat. Karena biar bagaimanapun juga tentu kedekatan dengan penguasa itu juga sangat menentukan. Intinya untuk komunikasi gitu Pak Wali. Jadi saya yakin jika ini terpilih, saya yakin kita bisa lebih cepat lagi membangun Sumatera Barat. Karena pertama Pak Wali, APBD kita terbatas ya Pak. Ya. Mau nggak mau memang harus butuh dukungan dari pusat. Nah ini kan kita butuh nih orang mampu berkomunikasi dengan pusat gitu. Nah, dan Vasco tentu diuntungkan karena berasal dari partai pemenang Pilpres, tentu akan lebih mudah lah untuk berkomunikasi dengan pusat. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, mayoritas tokoh-tokoh elit politisi yang ada di Kabupaten Solo itu berada pada pasang Mahyildi Vasco. Betul. Apakah ini tidaklah bentuk sebuah pengkhianatan terhadap salah satu putra daerah kita yang maju di Kabupaten Solo? Ini gimana menurut? Jelas tidak, ya. Karena kan kita orang Minangkabau itu kan terkenal dengan prinsip adat basandi syarat bukan di kitabullah. Dalam ajaran Islam kan jelas-jelas dikatakan bahwa ada prasyarat ataupun syarat dari pemimpin itu adalah misalnya amanah, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Tentu ke sana kita mengacu terlebih dahulu selain kita lihat dari rekam jejaknya gitu. Kita kan tidak bicara Solo. Memang ada orang yang menjatuhkan pilihan karena kedaerahan, karena ikatan-ikatan primordialisme. Tetapi kan juga cara orang memilih juga macam-macam gitu. Ada juga yang berpikir karena kualitas, ada juga karena melihat dari figur pribadi, apakah orangnya sopan, sederhana, santun, merangkul. Bahwa kita memang memilih orang-orang yang memang mampu menjadi solusi bagi Sumatera Barat karena kemampuannya, jaringannya, kualitasnya, kesabarannya. Yang paling penting adalah bisa menerima segala ragam, segala bentuk kurenah dari masyarakat yang dipimpinnya. Kita berpikir Sumatera Barat, bukan berpikir Kabupaten Solo. Ya kalau untuk Kabupaten Solo bolehlah kita mensyaratkan misal memang harus orang Kabupaten Solo. Tapi kalau untuk Sumatera Barat ya sudah harus orang Sumatera Barat gitu. Lalu siapa yang terbaik menurut kita, baik dari kita lihat dari personalnya maupun juga dilihat dari rekam jejaknya. Jadi tidak ada istilah pengkhianatan itu. Karena kita nanti justru kalau kita paksakan putra daerah kita untuk memimpin karena berpikir kedaerahan, ini malah bisa bikin kita rusak semua. Dan itu malah bisa ya bukan nggak mungkin bikin malu daerah malah jadi pada akhirnya.
Kalau ternyata dia memimpin tidak mampu gitu, atau malah membuat banyak masalah, sehingga itu jadi beban bagi generasi Kabupaten Solo nantinya. Seperti Pak Gamawan lah, sampai hari ini ya Pak ya, masih harum nama beliau karena bisa memimpin Sumatera Barat dengan baik gitu. Mungkin bisa juga kita dengar sekilas pandangan dari Pak SR, apakah kita memberikan dukungan kepada Pak Meldi Fasko hari ini sebuah pengkhianatan? Ya rasanya itu bukan. Kalau kita melihat pandangan secara sempit, karena secara primordial adalah orang kampung kita, itu orang lain yang tidak punya pendidikan, dianggapnya sebagai pengkhianatan. Tetapi orang yang objektif, rasional, terdidik, mereka melihat figur orangnya, track record orangnya, visi orangnya ke depan. Jadi bukan pengkhianatan. Makanya pemimpin yang dibutuhkan di Sumatera Barat adalah pemimpin yang sesuai dengan filosofi adat Minangkabau. Dia tidak diktator, dia tidak terlalu demokratis, karena itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang bisa menyelesaikan situasi. Bukan baik yang demokratis, bukan baik yang otoriter, tetapi dipakai dua-duanya sesuai dengan situasi. Makanya kalau konsep kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan situasional. Dia bisa menyesuaikan dengan suasana dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang kita cari orang yang mempunyai fleksibilitas semacam itu, bukan yang tegang. Saya yang benar, ini yang benar, saya perancang undang-undang dan segalanya, bukan demikian. Tetapi sesuai dengan kebutuhan daerah lah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika kita mengklaim diri kita penguasa dan raja, maka dianggap rakyat itu adalah anak buah kita. Itu yang terjadi stagnasi antara kepemimpinan dengan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang betul-betul sadar diri bahwa mereka menjadi pemimpin di Minangkabau di Sumatera Barat. Jadi filosofi yang disampaikan tadi, adat bersandi sorak bersandi kitabullah. Ini kepada yang baru nanti kita juga bisa menitipkan pesan. Jangan hanya berorientasi kepada kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dalam pengertian sempit, tapi berorientasilah kepada kebutuhan secara holistik, secara menyeluruh. Apa yang dibutuhkan hari ini? Batang terandam itulah nilai-nilai yang ada di Minangkabau yang sudah terandam. Nenek mama sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Alim ulama silakan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Bundo kandung juga silakan. Harusnya tidak diberdayakan. Tugas seorang pemimpin sekarang pemberdayaan dan pelayanan. Melayani masyarakat banyak, memberdayakan komunitas yang ada di bawah. Itu tugas pemimpin. Wujud memberdayakan, wujud pelayanan, bikin program untuk masyarakat, ekonomi, sosial, kebudayaan dan segalanya. Kemudian berdayakan institusi yang ada. Makanya kepada Pak Mayadi kalau jadi nanti kita juga akan menitipkan itu. Betul yang saya sampaikan tadi. Satu-satunya perda yang ada di Indonesia yang tidak ada payungnya di atas adalah perda etika penyelenggara pemerintahan. Kenapa saya bangun? Saya paksakan bisa itu. Saya terobos sebenarnya benteng yang ada di provinsi yang melarang saya membuat perda semacam itu. Kemudian sampai ke pusat. Saya presentasikan di ruangan wakil presiden dengan Pak Zuhair Masa Johan. Sekarang masih hidup perda itu. Tujuannya apa? Supaya aparatur negara dan anggota dewan tidak berbuat salah, melanggar aturan. Itu tujuannya. Begitu juga di Kabupaten Solo. Duduk bersama belapang lapang, warisan nenek moyang kita diwujudkan dalam bentuk musyawarah tengku tiga sejarangan tali tiga sapilin. Habis itu sama sekali. Kalau itu masih hidup sampai hari ini, musyawarah yang ada di bawah itu tetap hidup, saya kira tidak ada konflik di negari. Sekarang kan konflik semuanya di negari. Persoalan adat larikan kepada lembaga adat. Ada persoalan agama larikan ke MUI. Ada persoalan pemerintahan larikan kepada pemerintah daerah dan wali negari. Kan duduk persoalannya tuh. Saya mengharapkan nanti kepada pemimpin ke depan baik di Kabupaten Solo, ya akomodasi lah ini. Saya tidak mengatakan itu yang baik, tetapi itu dibutuhkan hari ini. Juga menarik sekilas ya Pak SR sebagai pamong senior di bidang pemerintahan. Banyak di kalangan masyarakat hari ini melihat sistem dari pemerintahan, tatanan pemerintahan ini agak memiriskan. Kacamata Bapak melihat hari ini aparatur di pemerintah Kabupaten Solo. Itulah yang penyimpangan terhadap pelaksanaan hukum yang ada di daerah. Perda akan menjadi acuan. Perda mengenai pajak retribusi menjadi acuan. Ketika itu dilanggar, apalagi yang melanggar adalah penguasa, tentu masyarakat nonton.
Ketika masyarakat nonton, inyo itu melanggar aturan. Makanya seorang pemimpin harus konsisten dengan produk hukum yang ada, baik dari atas maupun dari bawah. Nah, kalau tidak konsisten berarti dia tidak seorang pemimpin yang taat hukum. Yang kita harapkan adalah pemimpin dari atas sampai ke bawah itu harus taat hukum. Kabupaten Solo ada bangunan yang tidak pakai izin, yang tidak pakai AMDAL, sudah dibangun sendiri. Nah, kalau membebaskan tanah ada prosedurnya. Izin bangunan baru bisa diberikan kalau ada sertifikat atas tanah. Ya. Ketika sertifikat belum ada, belum bisa diberikan izin bangunan. Minimal harus ada alasan, kan begitu. Nah, ada juga kabarnya dibikin bangunan tanpa sertifikat, tanpa AMDAL. Ada semacam itu. Apalagi kalau yang melanggarnya adalah yang berhubungan dengan pejabatnya, kan begitu. Iya. Nah. Sistem pemerintahan kacamata Bapak melihat Arah. seperti apa sekarang Pak? Karena Jadi itu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri. Jadi good governance, pemerintah yang bersih itu kan dipayungi, dilindungi, dipagar oleh aturan yang ada. Ketika yang melanggar itu adalah penguasa dan aparatur, tentu seakan-akan hukum itu hanya sekadar tinggal hukum saja namanya, tetapi tidak diimplementasikan. Jadi saya melihat ya payung hukum yang digunakan dalam rangka mengelola kepemerintahan yang baik itu banyak yang dilanggar oleh para pejabat sendiri. Kenapa? Orientasi adalah kekuasaan, orientasi adalah jabatan. Jelas-jelas ini salah. Tidak berani dia menyampaikan kepada atasan. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan status quo. Itu yang namanya great pot realism. Untuk mempertahankan status yang ada, mereka mau melanggar aturan dan loyal hanya kepada atasan. Pada atasan itu salah. Banyak terjadi yang semacam itu. kan Pak kepada yang selain dari pamong senior pemerintahan, bagian di pemerintahan selain adik-adik Bapak, orang-orang Solo yang hari ini memiliki kapasitas yang bagus untuk kelanjutan pemerintahan, tapi semua hari ini kan termasuk bungkam. Mungkin ini satu pesan kepada adik-adik di pemerintahan Pak. Jadi saya juga sudah sampaikan ke beberapa pejabat yang dari Kabupaten Solo. Karena dia menganut yang namanya great pot realism tadi. Untuk mempertahankan statusnya, tidak berani menyampaikan kebenaran kepada atasannya. Saya sudah tidak usah sebut pejabatnya. Tetapi itu banyak yang terjadi sekarang. Loyalitas membabi buta di luar aturan hukum demi mempertahankan status. Mau dia mengorbankan profesinya sebagai pamong. Apakah ini akan bisa jadi bom waktu untuk Solo ke depan Pak? Jadi bom waktu lah. Saya sudah berulang kali menyampaikan pada pejabat Kabupaten Solo itu tuh, ini harus laksanakan ini dan segalanya. Tetapi kenapa? Takut. Kalau bekerja karena ketakutan, akhirnya tujuan tidak tercapai, visi misi tidak terwujud. Kemudian aturan yang dibuat hanya percuma saja. Maka saya menghimbau mereka itu, pamong-pamong yang ada sekarang termasuk stafnya yang sudah dididik untuk itu. Konsistenlah dengan disiplin ilmu yang ada, profesional dalam bekerja, taat kepada atasan sepanjang itu menurut aturan. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau merubah peta wilayah umpamanya, itu harus melalui perda. Perda minimal ya Pak. Kalau ada yang memaksakan merubah melalui perbub, salah. Saya menghimbau lah pejabat yang ada sekarang, kembalilah kepada jalan yang benar, menurut aturan yang ada, begitu kan. Terimalah masukan dari siapapun juga, kalau itu dianggap masukan yang benar dan baik. Orang yang memberikan masukan jangan dianggap sebagai musuh, kan begitu. Ada orang yang mengingatkan kita bersyukur. Jadi Bapak akui nggak orang-orang Kabupaten Solo, tokoh-tokoh Kabupaten Solo itu kritis, termasuk dalam pemerintahan Bapak? Banyak yang kritis, tapi tidak ada yang mau bersuara seperti Pak Batul ini. Iya. Itu aja persoalannya. Banyak tokoh-tokoh di sana bungkam. Waktu Bapak Apa? banyak mengkritisi ya? Banyak. Tapi Tetap diakomodasi, diperkawan. sampai hari ini tidak ada bentuk permusuhan segala macam. Nggak ada, dengan siapapun saya baik semua. Nggak ada. Cuman orang yang menganggap saya itu jadi musuh. Tidak mendukung ini musuh kan, tidak mendukung itu musuh. Yang saya musuh adalah Pak Gusmal. Saya sudah cipika-cipiki dengan Gusmal. Masa lalu tinggal kenangan dan sejarah, masa depan harapan kita, hari ini milik kita. Mari kita bersama ke depan. Nah, Itu. ini menarik Pak. Karena proses pilkada di Kabupaten Solo, nah ini juga perlu kita sampaikan ke masyarakat ini Pak.
bahwa Pak SR, Bang Batul bersama mendukung dari pemerintahan Ya, yang hari ini menang gitu. ya. Bagaimana peran Pak SR di saat sebulan terakhir itu cukup sebenarnya Bapak yang memenangkan Wajan Pandu pada waktu itu. Ini fakta. Sejak awal saya membesarkan dan membantu yang namanya Novi Chandra. Tapi sebulan sebelum Meriha, seakan-akan dia tidak butuhkan saya. Termasuk timnya Haji Armen, Gus Rial Abbas, Si Un dan segalanya. Nah, Yusri Randu tidak membutuhkan saya. Dia bertemu dengan Pak Epi Asda di Rika JK. Kuliner. Rika. Tidak sengaja. Saya duduk dengan si Pen. Nah, inilah Pak Samsudin senior kita cari katanya. Cari. Nah, jadilah bincang-bincang. Ternyata dia sudah siap dengan wartawan, mungkin termasuk Pak Walina. Siap dengan wartawan. Nah, diwawancarai. Ya, saya jawab standar. Kabupaten Solo membutuhkan seorang bupati yang sudah selesai dengan dirinya. Ekonominya sudah mapan, sudah punya pengalaman, mau membangun kabupaten. Nah, kriteria yang semacam itu mungkin ada pada PPI, tetapi oleh wartawan dimodifikasi. Samsul Rahim mendukung EPSDA. Sebulan sebelum Mariha, saya konsultasi dengan Dr. Asrinaldi, Azri, profesor dengan timnya itu termasuk Sedo dan segalanya. Tanya konstelasi Sumatera Barat, tanya Kabupaten Solo. Untuk Kabupaten Solo 7,5% keunggulan daripada Novi Chandra, Pak. Teori apapun yang dipakai hanya tinggal 3 minggu tidak akan tembus. Itu kata Asrinaldi. Apapun yang dikerahkan oleh Pak Epi itu tidak akan bisa mengalahkan Novi Chandra. Nah, ternyata bisa. Nah, itulah tangan Tuhan. Tapi kalau Pak beliau tidak berbalik mendukung Pak Epiardi, rasa Pak Epiardi tidak menang. Tidak menang. Pak Epiardi kalah. Tapi setelah terpilih ya Pak ya, ada terima kasih Pak. Atau terima kasih tidak ada. Jadi hari pertama pada janji apapun masukan dari Pak Samsari nanti insya Allah akan kita akomodasi. Saya kan tidak mengharapkan sesuatu, minimal silaturahim. Sekali setahun, Pak sehat-sehat Pak, selamat memasuki bulan suci Ramadan, itu perlunya. Tidak perlu yang lain. Nah, itu etika. Etika adalah kumpulan norma agama dan nilai-nilai adat. Tapi termasuk dulu enggak Bang Batul ikut melobi Pak. Karena Bang Batul termasuk salah satu yang tercatat sebagai tim kala itu Pak. Itu ada SK-nya sebagai KPU. Ya. Bang Batul ini luar biasa. Waktu pilkada di Solo. Ya, jadi memang saya di awal Pak Oli Ambo memang diminta melalui Jan Pandu dan Ghazali, orang-orang dekat Pak Epi, untuk jadi ketua tim pemenangan. Tapi waktu itu saya tidak bersedia. Akhirnya saya dipercaya jadi ketua tim penasihat di tim Pak Epi dan aktif mendampingi beliau berkampanye, dan terutama memang saya membantu Pak Epiardi dan Jan Pandu itu memang tidak cari muka, tapi dari belakang saya terus mendorong orang untuk mendukung Pak Epiardi Asda. Nah, sampai beliau terpilih pun saya memang tidak store muka juga. Jadi saya tidak minta apapun dan juga tidak mengkritik kepada beliau, karena saya tahu beliau sangat sensitif dengan kritik, maka saya tahan diri walaupun menurut saya banyak yang harus saya kritik. Tapi beberapa hal yang pernah saya sampaikan ke beliau, saya temui langsung adalah pertama ketika ada pemecatan terhadap 1.500 atau lebih dari THL Pak. Ambo sampaikan jangan dilakukan itu Pak, lebih baik diaktif kembali. Itu saya sampaikan baik lisan maupun tertulis. Kemudian Ambo pun minta agar ambulan-ambulan dari 9 nagari yang ditarik itu dikembalikan saja, karena itu sangat dibutuhkan. Itu bagian dari upaya kita melakukan pendekatan kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian juga ada beberapa wali negara yang dipecat, saya minta untuk diaktifkan. Karena janganlah kita lakukan pemecatan itu. Nah, itu yang pernah saya sampaikan. Ya paling setelah menang bertemu paling sekitar 3 kali 4 kali gitu. Jadi tidak mengkritik, tidak meminta apapun, tetapi memang akhirnya malah saya yang jadi korban gitu. Karena ada keluarga saya mungkin korban fitnah, justru diberhentikan, dan itu juga saya tanya baik-baik melalui prosedur mulai dari kepala rumah sakit, kepala dinas, sekda, sampai staf khusus beliau, baru sampai ke beliau hari itu juga.
dan akhirnya terjadi hal yang demikian. Jadi akhirnya mungkin saya berkesimpulan memang pada akhirnya kita untuk Sumatera Barat jangan sampailah hal-hal yang seperti di Solo itu juga terjadi di Sumatera Barat, karena itu tidak baik bagi tatanan sosial maupun tatanan pemerintahan. Jadi Menarik ini Bang. Ya. Mungkin sebelum kita close, pesan moral terhadap masyarakat Kabupaten Solo dalam menghadirkan pemimpin ke depan. ya, kalau menurut saya jelas-jelas saja mungkin pada masyarakat Kabupaten Solo maupun Sumatera Barat secara keseluruhan, jauh sebelum pencalonan hari ini saya pernah buat surat terbuka agar Buya Mayeldi dan Vasco Rusemi agar mau saling berpasangan untuk membangun Sumatera Barat. Karena menurut saya pertama mungkin kita lihat dukungan luas dari masyarakat di bawah Sumatera Barat, kemudian jalur yang mungkin dimiliki oleh Vasco untuk ke pusat dan ke pemerintahan dan pusat kebijakan nasional, tentu ini pilihan yang ideal bagi kita semua. Walaupun sebenarnya ada putra Solo, tapi menurut saya kita tidak boleh mengedepankan ego, semangat kedaerahan yang apa namanya, yang kerdil gitu kan, untuk mendukung asa yang dari daerah. Tidak demikian, karena kita berpikir Sumatera Barat kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Kita lihat dari rekam jejak, dari kejadian-kejadian, dari kontroversi-kontroversi yang terjadi. Maka menurut saya pilihan terbaik hari ini adalah kepada Buya Mayeldi dan Vasco Rusemi. Yakin dah Bang, 60% minimal di Solo itu dari data yang ada hari ini, bahasa masyarakat Kabupaten Solo itu Mayeldi menang telak lah Bang. Ya, menurut Minimal 60% gitu. ya, jadi begini, masyarakat Kabupaten Solo itu kan juga masyarakat yang rasional, walaupun mungkin banyak yang diam Pak ya. Ya. Tapi mereka juga cerdas, mengikuti, dan sudah punya kesimpulan untuk mencari pemimpin yang lebih baik. Jadi bukan soal tidak mendukung putra daerah, bukan soal tidak menyukai putra daerah, bukan begitu. Tapi memang masyarakat Kabupaten Solo saya rasa terkenal dengan masyarakat yang punya pilihan yang rasional, punya objektif, sehingga saya yakin Buya Mayeldi dan Vasco Rusemi mungkin akan menang secara signifikan di Kabupaten Solo. Angka 60-40 ya bisa lebih malah. Tapi kalau kita paksakan yang sebenarnya kualifikasinya tidak mumpuni, nah, tentu juga tidak hanya Sumatera Barat yang rugi, Kabupaten Solo sini juga akan rugi gitu. Karena soal komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi dengan pusat. Jadi sekali lagi Pak Wali, kalau kita mendukung Vasco Rusemi sebagai wakil gubernur dan Buya Mayeldi sebagai gubernur, ini bukan soal cerita daerah, kita cerita Sumatera Barat. Menurut saya demikian Pak Wali. Hadirnya pemimpin yang akhlakul karimah ya. Akhlakul karimah ya. Jadi barangkali itu Pak, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ini menjadi satu edukasi bagi masyarakat kita di Kabupaten Solo dan Sumatera Barat dari dialog-dialog kita hari ini. Barangkali mungkin itu Bang, saya Sama-sama Pak Wali. Terima kasih Pak Wali. Bermisah dari Rancak Podcast, corong informasi, edukasi dan mencerdaskan. Ini baru 2 tokoh Kabupaten Solo yang tak asing bagi masyarakat. Banyak tokoh-tokoh lain juga seiring bersama perjalanan beliau untuk menghadirkan pemimpin Sumatera Barat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di mana Bang?